Rabu, tanggal 23 Maret tahun 1994. Aeroflot Flight 593 sedang melakukan penerbangan dari Bandara Sheremetyevo, Moskow, Rusia, menuju Bandara Keita, Hong Kong. Perkiraan waktu penerbangan ini sekitar 9 jam menuju Hong Kong. Pesawat yang dioperasikan untuk penerbangan internasional ini adalah Airbus A310 registrasi FOGQS. Pesawat ini perdana terbang pada tahun 1991 dan dikirim baru ke maskapai Aeroflot pada tahun 1992. Pesawat ini adalah salah satu dari 5 pesawat yang beroperasi untuk Russian International Airlines, sebuah divisi Aeroflot otonom yang dibentuk untuk melayani rute ke timur jauh Rusia dan Asia Tenggara. Pesawat buatan Airbus ini ditenagai 2 mesin dari General Electric. Pesawat ini telah beroperasi selama 2 tahun 6 bulan, memiliki 5.375 total jam terbang, dan 846 kali sudah melakukan take-off dan landing. Di kokpit ada kapten yang bernama Andrei Viktorovich Danilov, berusia 40 tahun, bergabung ke maskapai ini pada bulan November tahun 1992. Kapten ini telah memiliki lebih dari 9.500 total jam terbang, termasuk 950 jam di pesawat Airbus A310, 895 jam terbang ketika sudah menjadi kapten. Kopilot first officer-nya bernama Igor Vasilyevich Piskaryov, berusia 33 tahun, bergabung ke Aeroflot pada bulan Oktober tahun 1993. Dia telah memiliki 5.885 total jam terbang, termasuk 440 jam di pesawat Airbus A310. Karena durasi penerbangan cukup panjang, di pesawat ini juga membawa pilot pengganti, yaitu Yaroslav Vladimirovich Kudrynsky, usia 39 tahun, bergabung di bulan November tahun 1992. Kapten ini telah memiliki lebih dari 8.940 total jam terbang, termasuk 907 jam di pesawat Airbus A310. Penerbangan ini membawa 63 orang penumpang, 40 orang warga Rusia, 30 orang diantaranya karyawan maskapai dan anggota keluarganya. Sisanya 23 orang warga negara asing, yang sebagian besar adalah pengusaha dari Hong Kong dan Taiwan sedang mencari peluang ekonomi di Rusia. 4 jam setelah take-off, Flight 593 sudah memasuki wilayah Siberia. Kapten Danilov akan beristirahat dan segera meninggalkan ruang kokpit. Pilot pengganti yang bernama Kudrynsky akan mengambil alih dan duduk di kursi kapten. Kapten Kudrynsky ikut membawa kedua anaknya dalam penerbangan internasional pertama mereka, dan mereka dibawa ke kokpit saat dia mulai bertugas. Ada 5 orang di ruang kokpit pada saat itu, Kapten Kudrynsky, kopilot Piskaryov, anak laki-laki dari Kudrynsky bernama Eldar berusia 16 tahun, anak perempuan Kudrynsky bernama Yana berusia 12 tahun, dan ada pilot Makarov. Dengan autopilot aktif, Kudrynsky melawan peraturan, membiarkan putrinya duduk di kendali. Kudrynsky kemudian menyesuaikan arah autopilot, untuk memberikan kesan bahwa putrinya sedang membelokkan pesawat, meskipun sebenarnya dia tidak memiliki kendali atas pesawat tersebut. Kudrynsky membelokkan pesawat beberapa derajat, agar putrinya merasa dia sedang menerbangkan pesawat. Beberapa saat kemudian, kini giliran Eldar yang duduk di kursi pilot. Kudrynsky bermaksud menunjukkan manuver yang sama, ketika putranya bertanya apakah dia dapat memutar kontrol kolong. Eldar kemudian memutar kemudi sedikit, memberikan gaya antara 8-10 kg, dan menahannya di posisi itu selama beberapa detik sebelum mengembalikan ke posisi netral. Kapten kemudian menunjukkan fitur yang sama seperti yang dia lakukan pada anak perempuannya, kemudian dengan menggunakan submode navigasi, untuk mengembalikan pesawat ke jalurnya. Itu yang
Ketika autopilot mencoba untuk menyeimbangkan pesawat pada arah yang telah diprogram, ia mengalami konflik dengan input dari kemudi, yang diblokir pada posisi netral. Eldar menahan kemudi pada posisi netral. Hal ini menyebabkan komputer pesawat mengalihkan aileron pesawat ke kontrol manual, sambil tetap mempertahankan kontrol atas input yang dimasukkan sebelumnya. Tanpa sepengetahuan pilot, Eldar sekarang mengendalikan sebagian pesawat. Lampu indikator senyap menyala untuk memberitahu pilot tentang kondisi kontrol pesawat saat ini. Eldar adalah orang pertama yang menyadari adanya masalah ketika dia melihat pesawatnya miring ke kanan. Tak lama kemudian, indikator flight path berubah untuk menunjukkan jalur penerbangan baru pesawat saat berbelok. Karena berbelok terus-menerus, maka lintasan penerbangan yang diprediksi yang tergambar di layar adalah berbelok sejauh 180 derajat. Indikasi ini mirip dengan yang ditunjukkan saat dalam pola holding, di mana putaran 180 derajat diperlukan untuk tetap berada dalam posisi stabil. Hal ini membingungkan pilot selama 9 detik, di mana pesawat miring melewati sudut 45 derajat hingga hampir 90 derajat, lebih curam dari yang diizinkan oleh desain. Pesawat A310 tidak dapat berbelok tajam saat mempertahankan ketinggian, sehingga ketinggian pesawat mulai turun. Pesawat mulai mengalami getaran. Hal ini menarik perhatian Kudrinski. Ia memberitahu first officer untuk mengambil kendali sementara. Dia mencoba untuk kembali ke kursinya. Peningkatan gaya gravitasi menyebabkan pilot mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali kendali. Sistem autopilot tidak lagi mengendalikan aileron, menggunakan kontrol lainnya untuk mengimbanginya, dengan menaikkan hidung dan meningkatkan daya dorong. Hidung pesawat mulai mengarah ke bawah. Autopilot tidak mampu mengatasinya, sistem autopilot tidak berfungsi sepenuhnya. Lampu indikator kedua yang lebih besar menyala, untuk memberitahu pilot bahwa sistem autopilot tidak lagi bekerja. Pilot mulai menyadari itu. Gaya G-force yang berkurang, memungkinkan Kudrinski untuk kembali duduk di kursinya. First officer mengambil alih kendali. First officer mulai mengarahkan pesawat naik ke atas. Namun, ia melakukan koreksi berlebihan, menempatkan pesawat dalam pendakian yang hampir vertikal, yang lagi-lagi membuat pesawat terhenti, menyebabkan pesawat berputar.
Seharusnya pilot masih dapat menyelamatkan pesawat. Namun ketinggian pesawat sudah terlalu rendah untuk melakukan itu, posisi pesawat sudah terlalu menukik ke arah daratan. Tidak ada yang selamat. Aeroflot Flight 593, jatuh di Mezdorechens, Rusia, pada pukul 12.57 dini hari waktu setempat. Bencana A310 disebabkan oleh stall, spin, dan benturan dengan tanah akibat kombinasi faktor-faktor berikut. 1. Keputusan PIC untuk mengizinkan orang luar yang tidak memenuhi syarat dan tidak berwenang putranya menduduki pos tugasnya dan mengintervensi penerbangan pesawat. 2. Pelaksanaan manuver demonstrasi yang tidak diantisipasi dalam rencana penerbangan atau situasi penerbangan, dengan PIC mengoperasikan autopilot saat tidak berada di pos tugasnya. 3. Penerapan gaya kendali oleh orang luar dan kopilot yang mengganggu fungsi saluran putar autopilot, dan tidak direkomendasikan dalam manual penerbangan A310, sehingga mengakibatkan autopilot tidak berfungsi dan memutuskannya dari tautan kendali aileron.